Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan pertumbuhan mikroba yang beranggotakan Aditya Pahlevi dan Tia Monika. Pengertian tumbuh. Tumbuh dalam pengertian umum diartikan sebagai bertambahnya ukuran. Oleh karena itu, pertumbuhan dapat ditunjukkan dengan adanya pertambahan panjang, luas, volume, berat, maupun kandungan tertentu. Sedangkan berkembang ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah individu dan terbentuknya alat reproduksi. Kualitas atau ukuran pertumbuhan mikroorganisme dapat diukur. Pertama, dari segi pertambahan dimensi 1, misalnya panjang, diameter, jari-jari, dan jumlah sel. Kedua, dari segi pertambahan dimensi 2, misalnya luas. Ketiga, dari segi pertambahan dimensi 3, misalnya volume, berat, berat segar, berat kering. Selanjutnya ada fase dan rupa pertumbuhan mikroorganisme. Pertumbuhan mikroorganisme dimulai dari awal pertumbuhan sampai dengan berakhirnya aktivitas merupakan proses bertahap yang dapat digambarkan sebagai kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan mikroba terdiri dari 4 fase utama, yaitu lag atau adaptasi, eksponensial, stasioner, dan kematian. Kurva pertumbuhan yang lengkap merupakan gambaran pertumbuhan secara bertahap atau fase sejak awal pertumbuhan sampai dengan berhenti mengadakan kegiatan. Berikut ini adalah kurva pertumbuhan mikroba. Ada 4 fase kurva pertumbuhan mikroorganisme, yaitu 1. Fase lag atau adaptasi, 2. Fase log atau pertumbuhan eksponensial, 3. Fase stasioner, 4. Fase kematian. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Dalam pertumbuhan bakteri, semua substansi esensial harus tersedia untuk sintesis dan pemeliharaan protoplasma dengan sumber energi dan kondisi lingkungan yang sesuai. Beberapa spesies juga belajar tumbuh pada berbagai relung ekologi dengan temperatur, keasaman, dan tekanan oksigen yang ekstrim. 1. Faktor kimia, yaitu berupa karbon. Bakteri autotrofik untuk pertumbuhannya hanya membutuhkan air, garam anorganik, dan karbon dioksida. Kedua, faktor fisik, suhu, derajat keasaman, kebutuhan oksigen, kondisi osmotik. Pengukuran pertumbuhan. Metode pengukuran pertumbuhan mikroorganisme dapat dibedakan menjadi metode langsung dan tidak langsung. Yang pertama ada metode langsung. Contoh metode langsung yaitu dengan hitungan mikroskopik menggunakan hemositometer. Digunakan untuk mengukur pertumbuhan bakteri pada susu atau vaksin, dan hitungan cawan digunakan untuk mengukur pertumbuhan bakteri susu, air, makanan, tanah, dan lain-lain. Metode ini tidak sesuai untuk sel yang densitasnya rendah. Hitungan cawan dapat dilakukan dengan metode 1. Cawan sebar, 2. Cawan tuang. Penerapan metode cawan tuang terlebih dahulu dilakukan A. 1. Seri pengenceran terhadap sampel. B. Ambil pengenceran tertentu. Metode tidak langsung. Contoh metode tidak langsung sebagai berikut. 1. Berdasarkan kekeruhan. Bila suspensi biakan cair dan homogen. 2. Berdasarkan berat kering sel. Bila suspensi biakan kental dan tidak homogen. 3. Berdasarkan kadar nitrogen. Bila suspensi biakan kental dan tidak homogen.
4. Berdasarkan aktivitas biokimia, menggunakan uji mikrobiologis. Kemudian, metode ini melalui berat kering sel dilakukan dengan tahapan berikut. 1. Menyaring atau sentrifugasi massa sel. 2. Mencuci dengan aqueous atau buffer. 3. Dikeringkan dalam oven. Bila suhu 80 derajat Celcius, memerlukan waktu 24 jam atau 110 derajat Celcius selama 8 jam. 4. Kemudian ditimbang sehingga diperoleh berat kering sel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.